Selamat pagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Saya Mona Stefanus Andreas dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi singkat mengenai leadership ya dan secara lebih khusus adalah network leadership. Ya. Ini akan kita bahas dalam paparan kali ini. Ya, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa leadership adalah satu topik yang penting dalam organisasi ya dan ini sudah menjadi concern manajemen sejak dulu ya. Nah, kenapa ini menjadi concern bagi banyak orang di organisasi? Karena memang leadership adalah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Tentu saja leadership bukan satu faktor yang mempengaruhi suksesnya organisasi ya. Namun demikian leadership adalah satu transcendent factor ya. Apa artinya? Artinya adalah dengan kepemimpinan ini, dengan leadership ya akan mempengaruhi faktor-faktor lainnya ya, misalnya ya teknologi ya yang akan digunakan oleh organisasi atau perusahaan, kemudian strategi ya, dan juga adalah leadership akan mempengaruhi budaya organisasi ya, dan juga nantinya akan mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu organisasi ya. Namun demikian terlepas dari pentingnya leadership ya, banyak organisasi merasa bahwa mereka masih kekurangan kepemimpinan. Ya, kita sering mendengar satu statement, we have enough managers but we lack of leaders. Ya. Nah, di dalam leadership itu sendiri kita kenal adanya beragam pendekatan. Ya, kenapa begitu banyak pendekatan dalam leadership? Karena leadership adalah satu fenomena yang kompleks. Ya, jadi Baden Fuller sudah dalam papernya di tahun 2004 mengatakan bahwa leadership adalah satu fenomena yang kompleks. Ya, sehingga kita tidak bisa menerima misalnya satu definisi ya yang dapat diterima oleh semua orang baik itu di kalangan peneliti maupun profesional ya. Nah, beragam pendekatan ini dapat kita bagi dua secara garis besar ya. Pertama adalah pendekatan klasik ya yang mengkaitkan leadership dengan the leader atau sosok leader ya, di mana leadership ini dipahami sebagai the ability atau kemampuan sang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan di organisasi ya. Jadi kita sudah sering dengar mulai dari trade teori ya sampai yang mungkin lebih terbaru sampai ke transformational leadership atau servant leadership misalnya ya, atau charismatic leadership ya. Ini adalah pendekatan klasik ya. Nah, pendekatan yang lebih kontemporer ya dapat dikatakan adalah pendekatan yang memisahkan leadership dari the leader. Jadi kepemimpinan itu tidak otomatis dikaitkan dikaitkan dengan si pemimpinnya ya. Dalam hal ini kepemimpinan lebih dipahami sebagai satu proses ya, daripada sebagai satu kemampuan si pemimpin ya. Nah, pada kenyataannya memang saat ini yang lebih banyak atau yang lebih umum diadopsi oleh organisasi ya, termasuk oleh peneliti juga ya, kebanyakan kita masih menggunakan pendekatan klasik dalam kepemimpinan ya. Tentu saja ini tidak salah ya, namun demikian ya, mengingat fenomena leadership sebagai satu hal yang kompleks, kita perlu mencari alternatif lain ya yang dapat katakanlah mengukur ya kepemimpinan dan bagaimana kita meningkatkannya di dalam organisasi. Nah, network leadership adalah satu pendekatan yang non klasik ya, karena tidak fokus kepada satu orang leader yang ada di organisasinya ya, tapi kita akan melihat bagaimana network itu kepemimpinan itu terjadi dalam satu network ya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan social network analysis atau SNA ya, di mana kita akan mencoba katakanlah menggambarkan kepemimpinan yang terjadi ya, bagaimana polanya yang ada di dalam network tersebut ya, apakah ada satu aktor atau satu orang yang dominan di dalam pola tersebut ya, sampai kepada bagaimana kita mengevaluasi kepemimpinan dalam pendekatan ini ya, karena pada kenyataannya memang at the end of the day ya, pendekatan apapun yang kita gunakan dalam kepemimpinan kita harus mampu meningkatkan leadership dalam organisasi. Kenapa leadership itu penting? Kenapa network leadership itu penting? Ya, ada 4 alasan setidaknya. Ya, pertama adalah pergeseran organisasi, ya, struktur dan proses organisasi yang dia dari mekanistik menjadi lebih organik. Ya, kemudian makin dikenalnya team-based organization yang membuat organisasi mengandalkan tim project untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, kemudian juga network leadership memfasilitasi learning dan collaboration. Ya, satu hal yang menjadi tuntutan organisasi saat ini ya, dan juga terakhir adalah network leadership menjadi katalis bagi perubahan di dalam organisasi ya. Tanpa adanya adaptasi maka sulit bagi organisasi untuk survive ya, bahkan untuk berkembang ya.
Nah, apa yang dapat kita pelajari ya dari pelatihan ini ya? Ini saya coba mendesain pelatihan ini dalam 3 hari untuk memahami secara lebih utuh ya. Jadi mulai dari pertama ya pendekatan yang lebih general untuk memahami apa itu leadership ya, dan berbagai pendekatan baik yang klasik maupun non klasik. Kemudian di hari kedua baru kita masuk materi mengenai apa itu network leadership ya, dan konteksnya ya. Dan di hari ketiga baru kita bicara mengenai lebih detail bagaimana kita mengukur ya dan menganalisa network leadership yang ada ya, sampai juga kita mengevaluasi dan meningkatkan network leadership ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya Bapak. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar atau ingin lebih tahu lebih lanjut, silakan kontak kami ya, baik melalui email maupun telepon ya, yang tertera di screen yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan.